Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dan undangan lainnya kami persilakan. Bisa. Dengan memohon berkat Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, maka saya akan mengunjungi desa wisata Tanjung Cicalengka. Bapak Bupati Sikiat sudah meluncur pantai Sawengga sebagai destinasi wisata baru yang sudah ditandai dengan pelabuhan Blong pada kesempatan ini. Dan dengan demikian maka Teparing dulu Bapak Bupati. Sawengga Ayo. selanjutnya boleh dapat dimanfaatkan. Saya dari Asosiasi Desa Wisata Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Sika. Kami membangun kemitraan. Bentuk kemitraan ini selain dengan pemerintah desa yang ada,
tetapi kami lebih juga ke lembaga pendidikan. Ini kami anggap potensi tersedia yang ada di desa wisata ini. Nah, salah satunya adalah Yayasan Pendidikan Nur Wahid. Yayasan Pendidikan Nur Wahid ini mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, SMP, SMA atau MAN. Nah, ini ideal. Kenapa kami masuk ke sini? Karena kami berupaya untuk mempersiapkan SDM khusus untuk pengembangan pariwisata desanya dan untuk mendorong akselerasi desa wisatanya. Nah, kami mempersiapkan adik-adik ini sejak usia sekolah. Kami mempersiapkan adik-adik ini juga sebagai garda paling depan, sebagai pemandu wisata, sebagai pelaku ekonomi kreatif, mereka juga sebagai penyedia kuliner. Mengapa sebagai penyedia kuliner? Ini juga salah satu upaya kami untuk menjamin regenerasinya, khusus untuk makanan-makanan tradisional atau kuliner-kuliner tradisional ini tetap bisa terpelihara. Konsepnya adalah kami merawat identitas desa ini. Nah, kami mulai dengan anak-anak usia sekolah. Ada beberapa isu di sini, misalnya isu sampah plastik atau isu lingkungan. Mungkin kami akan mulai dengan adik-adik pelajar yang ada di sekolah ini untuk lebih meyakinkan orang tua masing-masing, juga lebih meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Jadi kami mulai dari usia anak-anak sekolah. SMK Ancol, yaitu Yayasan Keuskupan, Yayasan Pendidikan, SMK Ancol yang bergeraknya di pariwisata. Nah, jadi pola yang akan dilakukan salah satu dari Asosiasi Desa Wisata ketika berada di desa, bagaimana meyakinkan, mengedukasi dan mengadvokasi adik-adik pelajar. Jadi tidak hanya bicara tentang bisnis pariwisata atau pariwisata sebagai bisnis, tapi bagaimana mereka mencintai, mengenali dulu potensi-potensi yang ada di desanya, lalu lahirlah rasa cinta desanya, sehingga itu adalah bonus, itu bagian bonus. Nah, yang paling penting yang kami ingin bangun adalah ketahanan mereka dulu sebagai warga di desa, sebagai generasi di depan, sebagai generasi ke depan. Mungkin satu desa wisata kalau bisa berkembang dengan baik itu kan sangat didukung oleh masyarakat setempat. Bagaimana pesan terhadap masyarakat untuk mendukung hal ini? Baik, jadi dengan di-launchingnya, diresmikan desa wisata dengan objek Pantai Sawenka yang sangat elok, indah. Nah, ini untuk pengembangan ya, untuk destinasi pariwisata yang berkualitas, tentunya sumber daya manusia. Jadi keterlibatan masyarakat, jadi ini perlu suatu transformasi, perubahan dari masyarakat yang biasa dengan kegiatan usaha ekonomi perikanan dan pertanian menuju ke masyarakat pariwisata. Itu perlu satu penyesuaian ya, sehingga dengan ASIDEWI ya, Asosiasi Desa Wisata, ini kami berharap ya bisa bersama-sama pemerintah Kota Sika kita memberikan dukungan ya, menyiapkan masyarakatnya. Hal sederhana ya, mulai dari kebersihan. Yang pertama yang namanya sampah plastik itu tidak boleh ada di destinasi pantai. Itu tidak boleh ada satu plastik pun. Ya, kemudian masyarakat yang sangat menyambut ya. Saya melihat masyarakat desa Gunung Sari atau Pulau Pemana, ada desa Pemana juga. Ini adalah masyarakat yang potensial ya, karena dengan kulinernya yang sangat potensi, tinggal dikembangkan sedikit. Kemudian masyarakat yang ramah ya, yang ramah artinya bisa menerima para tetamu, itu yang menjadi kapital sosial atau modal sosial yang utama dalam pengembangan pariwisata. Karena dunia pariwisata itu membutuhkan yang pertama adalah good place dan good people. Ya, jadi tempat bagus dan orang yang bagus. Nah, itu yang dibutuhkan sehingga wisatawan kita baik mancanegara maupun domestik bisa betah ya dan merasa mau lama tinggal ya di destinasi ini. Ya, Terhadap semoga. hal ini dukungan pemerintah seperti apa, Bapak? Ya, pemerintah melalui Dinas Pariwisata itu banyak program-programnya ya, menyiapkan objek dan daya tarik wisata, menyiapkan sumber daya manusia dan juga fasilitas-fasilitas penunjangnya. Dan ini harus dimulai dari masyarakat itu sendiri ya, pemerintah akan selalu memberikan dukungan, apalagi dengan Badan Otorita ya, Pariwisata Labuan Bajo dan Flores, itu arahnya sudah sampai ke seluruh wilayah Flores. Ya, kita sudah berkoordinasi dengan ibu sana. Nah, ini akan mengembangkan ya, bukan saja Labuan Bajo, termasuk ikutan-ikutannya yang ada di wilayah Flores. Dan itu kita menyambut baik. Ya, memang ada program
dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Bahkan desa itu pun dia harus turut mendukung kegiatan ekonomi pariwisata di wilayah.